Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Mardiani, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual topik 4 terkait kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Sebelumnya, entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Entitas bangsa berarti keunikan yang ada pada diri bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila sebagai identitas, maksudnya adalah adanya suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain karena seluruh masyarakat Indonesia yang selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan identitas nasional yang perlu dan harus dilestarikan. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan dari tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Adapun dimensi dari profil pelajar Pancasila yaitu memiliki 6 poin. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis, dan yang keenam yaitu kreatif. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022. Untuk dimensi yang pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki 5 elemen kunci. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang kelima, yaitu akhlak bernegara. Perwujudan dari dimensi yang pertama yaitu menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual dengan aktivitas olahraga, aktivitas sosial, dan aktivitas ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, mengasihi dan menghargai diri sendiri, sesama manusia dan alam, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan yang keempat, berempati, peduli, murah hati, dan belas kasih kepada orang lain, terutama kepada mereka yang lemah. Kemudian di sekolah juga menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian untuk dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global, memiliki elemen kunci yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman. Perwujudan dari dimensi profil pelajar Pancasila yang kedua ini yaitu berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dari dirinya secara setara dan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan setiap budaya atau toleransi. Kemudian untuk dimensi yang ketiga yaitu bergotong royong, pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan.
Elemen dari dimensi ini yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Perwujudan dari dimensi ketiga ini yaitu yang pertama, bekerja sama dan melakukan koordinasi dalam menyelesaikan tugas kelompok dengan mempertimbangkan keragaman latar belakang setiap anggota kelompok. Kemudian yang kedua, berbagi kepada sesama teman yang sedang membutuhkan. Dan yang ketiga, bersama-sama melaksanakan piket kebersihan kelas. Selanjutnya, dimensi keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri ini terdiri dari kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi serta regulasi pada diri. Untuk dimensi mandiri dapat diwujudkan dengan yang pertama, refleksi terhadap kondisi diri sendiri dan situasi yang dihadapi, yang mencakup refleksi terhadap kondisi diri baik kelebihan maupun keterbatasan dalam diri, serta situasi dan tuntutan perkembangan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku diri untuk bertanggung jawab baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian yang ketiga, tidak mudah menyerah dan akan berusaha mencari strategi atau metode yang lebih sesuai untuk keberhasilan tujuan. Berikutnya, dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Elemen-elemen kunci dari bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil sebuah keputusan. Dimensi bernalar kritis dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, memiliki rasa keingintahuan yang besar, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan serta informasi yang diperoleh, dan mengolah informasi tersebut sebelum disebarluaskan. Dan yang kedua, mampu menjelaskan alasan yang relevan dan akurat dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, menyadari akan keterbatasan atau kelemahan yang ada di dalam diri sendiri. Selanjutnya, dimensi yang terakhir yaitu kreatif. Elemen kunci dari kreatif ini terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dari suatu permasalahan. Dimensi kreatif dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, memiliki kemampuan berpikir kreatif dengan mengklarifikasi dan mempertanyakan banyak hal. Kemudian yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal berupa representasi kompleks, gambar, desain, penampilan, luaran digital, realitas virtual, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mampu menentukan pilihan ketika dihadapkan kepada beberapa alternatif kemungkinan untuk memecahkan suatu permasalahan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.